Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tampilan dari halaman depan Moving Class Poltekkes Palangkaraya. Di sini bisa kita lihat untuk halaman jadwal hari ininya sebagai berikut. Ada beberapa detail card yang berwarna-warni. Di sini akan dijelaskan. Yang pertama adalah warna hijau, maka kelas tersebut telah terlaksana. Di sini harus diedit oleh si pen jika selesai digunakan. Terus di sini ada ruangan berwarna merah. Nah, maka ruangan ini dibatalkan karena pindah jadwal. Jadi harus diklik diubah statusnya menjadi batal. Lalu ada daring. Di sini daring berarti kelas itu online. Nah, di sini juga ada detail-detailnya dan seterusnya. Nah, di sini ada juga kart yang berwarna kuning. Ini merupakan kelas tersebut sudah digunakan atau sedang digunakan atau sudah terbooking. Jadi itu adalah menu untuk jadwal hari ini. Yang berikutnya adalah menu kalender. Di menu kalender kita bisa lihat beberapa tampilan kart sebagai berikut. Jika diakses menggunakan laptop atau komputer, maka tampilan kalender di bagian kanan dan detail di bagian kiri. Nah, di bagian card ini ada mata, kita bisa klik dan muncul detailnya. Untuk di Android atau iOS, tampilan detailnya akan di atas kalendernya. Nah, di sini juga ada gedung sebagai berikut. Kita bisa klik dan di bawahnya ada detail-detailnya. Misalnya daring berwarna biru seperti saya jelaskan sebelumnya, hijau sudah digunakan dan seterusnya. Kita juga bisa memfilter semua di sini, hanya kart yang digunakan saja. Nah, sebagai berikut. Untuk kart yang batal akan tampil yang batal saja dan seterusnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang di halaman depan. Kita bisa langsung ke menu login. Nah, pada menu login, kita login sebagai dosen. Di bagian menu ini berada di sini ada keterangan aktivitas terakhir dan login terakhir. Di sini aktivitas terakhirnya sebagai berikut. Kita bisa melihat mahasiswa yang menjadi sipen atau yang lainnya, statusnya login jam berapa dan seterusnya. Lalu di sini juga ada detail gedung, jumlah ruangan, sampai user dan penggunaan hari ini. Oke, langsung saja ke menu berikutnya yaitu penggunaan ruangan. Pada menu penggunaan ruangan, kita bisa melihat atau memfilter di bagian menu atas, misal mata kuliah, kita bisa memfilter beberapa dan klik cari. Nah, maka akan tampil mata kuliah yang kita conteng tadi, bahasa Indonesia dan psikologi. Itu contohnya. Lalu di bagian sini kita bisa juga langsung mengimport. Sebelumnya kita bisa juga membuat penggunaan ruangan. Ini secara manual ya. Kita bisa cari ruangan yang kita ingin tambahkan. Nah, sebagai berikut. Dan selesainya 7. Ini pilih si pena wajib dipilih ya. Jadi harus sesuai sama kelasnya. Mahasiswanya misalnya 15. Status digunakan. Kelasnya misalnya di sini kelas A. Nah, dibuat. Maka akan terbuat di dalamnya. Oke, seperti itu. Lalu bagian import. Ini yang paling penting. Sebelum import kita wajib mendownload template Excel. Oke. Nah, di sini saya sudah ada contoh filenya. File template mata kuliah. Nah, di sini kita bisa menambah sesuai mata kuliah yang diajarkan.
Oke. Sorry, itu template mata kuliah. Ini harusnya penggunaan ruangan. Oke, kita download dulu template Excel-nya, dibuka. Oke, jangan lupa diklik enable editing, lalu di bagian tanggal. Ini penting ya. Di bagian tanggal ini kita mengetiknya seperti biasa tanggal, bulan, dan tahun. Saya contohkan di sini tanggal 12 bulan 1 tahun 2024. Lalu jangan lupa diklik enter biar menyesuaikan format. Nah, seperti itu. Lalu jam mulainya ini juga disesuaikan. Misalnya jam 8.00 di enter atau di tab boleh sampai jam 9.00 di tab atau di enter boleh. Nah, di sini juga ada ID ruangan, ID komti, ID, kode status dan seterusnya itu berupa number atau nomor kita bisa lihat di bagian sheet. Nah, di sheetnya ada detail. Misalnya nih di ruangan, ID ruangan, lihat di sheet ruangan, di sini ada detailnya, ada nama ruangannya, lokasinya kampus mana, gedung berapa, lalu kapasitasnya berapa. Jadi kita bisa tahu nih berapa kapasitas ruangan tersebut. Untuk kelas juga sama, kelasnya seperti berikut. Bisa dilihat ID-nya, misalnya ID-nya 1 berarti namanya A. Ruangan juga sama, misalnya ID-nya 10 berarti nama ruangan kita ingin gunakan yang RGC3. Nah, di sini juga sampai seterusnya ini. Nah, ini untuk status juga 0 untuk digunakan, 1 batal, sampai 3 daring. Oke, sampai ke mata kuliah. Nah, di sini ada ID-nya. ID-nya yang dipakai untuk kita masukkan ke dalam kolom berikut. Oke, jika sudah, kita bisa langsung menyimpan template-nya. Lalu kita coba impor langsung dengan klik choose file. Nah, klik template tadi. Ini namanya juga bisa boleh di rename bebas saja. Kalau udah open, klik import. Nah, di sini ada keterangan misalnya di harus berikut ada masalah dengan pengiriman form Anda. Kapasitas ruangan tidak mencukupi pada baris 2. Berarti ruangan tersebut di ID ruangan 1 kapasitasnya 30 itu tidak mencukupi. Nah, di sini jumlah mahasiswa 70 nih. Harusnya di ruangan tersebut hanya memuat 30. Berarti bagaimana solusinya? Kita klik 20 saja. Oke, simpan. Kita coba upload lagi. Import, choose file. Klik ini, open, terus klik import. Nah, berhasil mengekspor Excel. Ya, di berikutnya adalah ada menu yang namanya filter. Di sini kita bisa filter berdasarkan mata kuliah. Lalu klik cari. Di sini kita pilih bahasa Indonesia dan psikologi. Lalu klik cari, maka yang tampil adalah jurusan mata kuliah yang kita inginkan. Bahasa Indonesia, psikologi dan seterusnya. Status juga sama, kita hanya menampilkan digunakan juga, bisa kita cari ruangan, kita bisa cari juga ruangan tertentu. Sortir juga sama, seperti itu juga. Kita bisa menampilkan beberapa data, urutkan berdasarkan ruangan atau apa, kita bisa gunakan itu. Selanjutnya adalah di sini kita bisa juga mengekspor. Nah, di sini nanti semua data yang sudah kita inputkan di dalam aplikasi M-Class maka bisa kita ekspor semuanya menjadi Excel. Mungkin itu adalah penjelasan bagian menu penggunaan ruangan. Lanjut ke menu pengaturan. Pada menu pengaturan kita dosen bisa mengganti foto profilnya dengan cara klik hijau ini, tombol hijau, lalu ke choose file, lalu pilih fotonya dan simpan.
Nah, di sini juga bisa mengubah passwordnya, ketik dulu password lamanya, password baru, dan ketik ulang password barunya. Lalu ada menu tutorial di sini nanti misalnya ada sesuatu yang ingin dilihat cara penggunaan aplikasinya, bisa lihat menu tutorial di sini. Nah, oke, untuk cara keluar dari aplikasinya bisa klik logout. Oke, mungkin sekian penjelasan cara penggunaan akun dosen di aplikasi berbasis web Moving Class Poltekkes Palangkaraya. Terima kasih.